Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilal Adi Putra Perdana dengan NIM 23021011 kelas TRPE 6A. Di sini saya akan mempresentasikan simulasi rangkaian listrik menggunakan software FluidSim. Nah, di sini saya telah membuat rangkaian listrik start delta, di mana penggunaan start delta ini sangat besar pada motor listrik 3 fasa. Nah, penggunaan motor listrik 3 fasa ini telah banyak digunakan dalam industri, khususnya industri pembangkit listrik. Nah, motor listrik 3 fasa ini digunakan sebagai prime mover pada peralatan utama maupun peralatan bantu di industri-industri. Contohnya pengaplikasiannya di pembangkit listrik sebagai prime mover boiler feed pump, cooling water pump, circulating water pump, dan injection well pump pada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, saat kita baru memulai motor atau saat starting motor, terjadi lonjakan arus yang cukup tinggi. Hal ini dapat menyebabkan masalah pada peralatan listrik dan jaringan. Untuk mengatasi lonjakan arus ini, kita bisa menggunakan rangkaian start delta. Fungsi dari rangkaian start delta ini, pertama untuk mengurangi arus starting pada motor listrik 3 fasa, lalu untuk melindungi sistem dan peralatan listrik dari lonjakan arus, dan dapat mengurangi beban pada sistem daya, sehingga kebutuhan daya akibat pemakaian sendiri di pembangkit dapat menurun dan jumlah daya yang dapat dikirim ke grid atau ke jaringan akan bertambah sehingga efisiensi pembangkit akan meningkat. Nah, prinsip dari penggunaan rangkaian start delta ini, pada saat motor dihidupkan, pada saat starting motor, maka motor akan menggunakan konfigurasi start. Nah, akibat penggunaan konfigurasi start ini, tegangan fasa akan berkurang sehingga akan mengurangi arus starting. Lalu saat motor mencapai pada kecepatan yang cukup, sekitar 80-90% kecepatan rated, rangkaian kontaktor ini akan men-switch menjadi konfigurasi delta. Sehingga selanjutnya motor akan terus beroperasi pada konfigurasi delta sehingga motor bekerja pada tegangan garis penuh dan torsi penuh. Di sini pada rangkaian kita mulai dari supply. Di sini supply akan pertama melewati MCB sebagai proteksi utama rangkaian listrik. Lalu dari MCB akan memasuki proteksi overload. Setelah itu akan melewati stop button NC, dan di sini ada setelah melewati stop button NC akan melewati stop button NO. Nah, saat melewati stop button NC ini, arus tidak akan masuk ke kontaktor 1. Arus akan melewati rangkaian di sini sehingga lampu indikator stop akan menyala. Di sini bisa kita simulasikan. Nah, awalnya di sini MCB masih dalam posisi memutus rangkaian dari sumber. Saat kita menekan MCB sehingga rangkaian akan terhubung dengan sumber, di sini arus akan mengalir, namun tidak akan melewati kontaktor utama karena stop button NO di sini jika tidak dipencet maka tidak akan menghubungkan rangkaian ke sumber arus sehingga arus akan mengalir melewati lampu indikator stop. Nah, di sini jika kita menekan stop button start ini, maka arus akan mengalir ke kontaktor 1. Sehingga switch kontaktor 1 di sini akan terhubung dan akan masuk ke kontaktor timer. Nah, karena di sini ada stop button NC delta dan delta ini belum dialiri arus, maka kondisi awalnya di sini adalah NC sehingga akan mengalir ke timer kontaktor. Di sini setting time-nya itu 3 detik.
Dan setelah 3 detik di sini, maka timer akan menchange over yang awalnya di sini akan masuk ke kontaktor start. Di sini ada switch dari kontaktor delta, posisinya NC, karena deltanya belum teraliri, maka di sini masih menutup. Kita coba pencet di sini. Nah, di sini kita lihat timernya akan menghitung mundur 3 detik dan akan meng-switch dari kontaktor start. Di sini motor dalam waktu 3 detik akan mencapai kecepatan 80-90%, sehingga lonjakan arusnya di sini akan berkurang. Dan saat motor sudah mencapai kecepatan yang mendekati kecepatan rated, maka timer di sini akan mengubah atau memindahkan ke konfigurasi delta. Di sini bisa kita lihat, bisa kita ulang. Di sini saat belum di start, lampu stop, indikator stop masih menyala. Saat kita start, di sini akan masuk ke rangkaian start terlebih dahulu untuk mengurangi lonjakan arus pada awal starting, dan setelah 3 detik berjalan, di sini akan diubah ke rangkaian delta. Nah, setelah rangkaian delta di sini teraliri arus, maka di sini segala switch yang terhubung dengan kontaktor delta di sini seperti ini akan dari NO menjadi NC. Lalu di sini switch yang ini dari NC akan NO, maka akan memutus ke kontaktor timer di sini, dan di sini lampu switch NO pada indikator running akan menjadi NC, sehingga lampu indikator running akan menyala. Di sini bisa kita pencet, setelah 3 detik akan diubah. Nah, di sini karena indikator lampu stop di sini ada switch dari kontaktor delta yang sebelumnya itu NC. Saat kontaktor delta ini teraliri arus, maka dia akan menjadi NO, sehingga akan memutus arus yang masuk ke lampu indikator stop. Nah, setelah start ini menyala selama 3 detik, maka motor 3 pasang akan terus beroperasi pada konfigurasi delta. Nah, untuk mematikannya, di sini kita dapat langsung memencet stop button di awal setelah overload protection. Maka di sini kontaktor delta tidak akan menerima arus, sehingga switch pada lampu indikator running di sini akan menjadi NO, dan switch pada indikator stop di sini akan menjadi NC. Sehingga jika kita pencet di sini, maka setelah kita matikan, lampu indikator stop akan menyala dan lampu indikator runningnya akan mati. Nah, selanjutnya di sini juga ada indikator overload, di mana jika terjadi overload, maka kontaktor overload akan mendeteksi kelebihan beban, sehingga di sini kontaktor overload akan membuat switch di sini menjadi NC, sehingga lampu overload akan menyala. Baik, begitu saja hasil dari simulasi rangkaian listrik start delta yang dapat saya sampaikan. Untuk kurangnya saya mohon maaf, dan saya berharap dapat mendapat masukan lebih lanjut terkait rangkaian ini jika ada yang kurang dari Bu Ulfi. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.